Halo, apa kabar? Kembali lagi di Magenta Study ya. Hari ini kita akan belajar limit tak terhingga. Oke, apa bisa disebut limit tak hingga? Nah, seperti apa sih limit tak hingga itu? Jadi limit tak hingga itu ada tiga macam ya. Ada tiga macam. Oke, ada tiga macam bentuk, tapi kita belajar dulu dari bentuk yang pertama. Kali ini kita akan share ke kalian semuanya tips trik cepatnya ya. Jadi nggak pakai lama ya. Oke, oke, kita lihat. Sebelum ini ya, kita lihat caranya adalah seperti ini ya. Pertama adalah kalian perhatikan dulu nih pangkatnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang harus diperhatikan adalah pangkatnya. Pangkat apa? Pangkat tertinggi dari penyebut yang atas dan penyebut yang bawah. Oke, pangkat tertingginya. Oke. Jadi M dan N di sini adalah kalau M pangkat tertinggi dari pembilang, kalau N pangkat tertinggi dari penyebut gitu ya. Oke, seperti itu. Langsung aja ke contoh ya, biar paham kayak apa sih maksudnya gitu ya. Oke, kita pakai orang yang beda ya, biar bervariasi. Oke, kita lihat ya dari nomor satu, limit X mendekati tak hingga. Oke, jadi X-nya sama dengan tak hingga. Kita lihat penyebut yang atas ya, sorry, pangkat yang atas ya, pangkat tertingginya berapa? 5 ya di sini. Oke, terus yang bawah pangkatnya berapa? 3. Oke, kita tulis ya, 5 dan 3. Oke, kalau kita lihat 5 dan 3 besar yang mana? Besar 3 ya kan? Makanya kebukanya besar 5 ya. Makanya kebukanya di angka 5 ya. Oke. Oke, kalau besar 5 kita lihat di sini. Oh, bentuknya berarti sama dengan tak terhingga. Oke. Selesai. Oke, lanjut ya, next. Jadi kalau kita lihat, kalau kita hitung berapa detik? Kayaknya 5 detik ya ada ya. Oke, lanjut ya nomor 2. Oke, nomor 2 kita perhatikan. Jadi bakat tertinggi itu tidak selalu di belakang atau tidak selalu di depan ya. Jadi intinya adalah kalian harus fokus dari pembilang yang atas itu berapa tertingginya dan penyebut yang tertinggi bawah itu berapa gitu ya. Oke, yang atas berarti 4, oke, yang bawah 4. Oke. Oh, sama-sama 4 nih. Kalau sama-sama 4 berlaku rumus A per P. Apa itu maksudnya A per P? A per P adalah maksudnya adalah kita perhatikan koefisien dari pangkat yang tertinggi itu ya, koefisien jadi angka. Kalau kalian bingung apa sih koefisien itu angka ya. Oke, kita lihat, oh ada 3 dan 2. Oke, 3 dan wah beres. Jadi A yang atas ya, yang bawah adalah P. Oke, beres, selesai ya. Oke, berapa detik? Cepet kan? Oke, lanjut ya, nomor 3. Nomor 3, kita lihat pangkat yang atas, 2, ya kan, tertingginya. Yang bawah pangkat tertingginya 3. Oh, 2 dengan 3. Besar 3, ya kan? Oke, kalau besar yang 3, berarti hasilnya 0. Oke, beres. Kelar ya. Oke, nanti akan saya tunjukkan juga cara panjang yang dimaksud seperti apa sih, gitu ya. Oke, setelah slide ini, oke. Ya, untuk selanjutnya adalah nomor 4, 5, dan 6. Wah, ini apaan nih ya kan? Pasti responnya seperti itu. Nah, jadi kalian harus meresponnya biar otak itu positif kan loh, wah, udah mau banget gitu ya. Padahal sebenarnya susah ya kan? Jadi mikirnya udah harus positif ya. Oke, kita lihat. Jadi cara cepatnya atau triksnya adalah kalian harus lihat fokus sama X yang pangkatnya tinggi ya. Ini kan, yang paling tinggi ini. Yang pangkat tingginya ini ya kan. Ini kan kali pelangi gitu kan, kadang kalian ngitung satu-satu ya kan, kadang udah ngitung satu-satu, nggak taunya dia nggak teliti atau gimana, ternyata yang dipakai cuma depannya doang gitu kan. Oke, jadi untuk triksnya adalah gimana? Tinggal dikaliin aja pangkat yang tertinggi dengan pangkat yang tertinggi, ya, oke? Jadi yang lainnya gimana? Nggak usah, ya nggak perlu. Kenapa? Karena ketika kamu hitung, itu juga akan kepake nanti, gitu ya. Oke, jadi kalau kita kali hasilnya berarti 4 X pangkat 2 tambah 3, 5 ya. Oke. Yang atas berarti 4 X pangkat 5, oke. Yang bawah pangkatnya tertingginya berapa? Oh ini ya, jangan terkecoh, wah ini X pangkat 4 nih, jangan terkecoh gitu ya. Kita lihat. 6X pangkat 5. Oh ternyata mereka ini sama-sama loh pangkatnya 5 dan 5. Berarti berlaku rumus A per B. Hanya berapa? 4
P-nya 6. Kelar. Gitu. Boleh nggak sih disederhanain? Boleh aja ya. Oke. Jadi hasilnya 4/6. Kelar ya. Butuh berapa detik? Kayaknya 5 detik ada ya. Oke. Lanjut ya. Oke, yang nomor 5 sama seperti tadi, cuma posisinya yang perkaliannya di bawah ya. Oke, dengan bentuk yang berbeda ya. Oke, sekarang adalah kita lihat yang atas, si pembilangnya ini pangkat tertingginya berapa? Oh, 6, ya kan? 4x pangkat 6 gitu ya. Oke, udah nih. Oke, sekarang cek nih. Ini kan, ini dia. Ini pangkat tertinggi ya kan dari kedua ini. Ini, kenapa sih kita mikirnya ini, kenapa ini kayak diabaikan? Ntar aja, kenapa? Karena dia kuadrat. Jadi kita selesaikan dulu yang ini ya. Oke, jadi 2x kuadrat dikuadratin, ya kan? Jadinya, kita tulis dulu ya, 3x-nya tulis. Oke, 2 dikuadratin 4, x kuadrat dikali 2, ya kan? Kan gini nih, itu kayak gini nih. Oke, jadi 2-nya dikuadratin 4. Terus kalau kayak gini, pangkat 2-nya dikali, ya kan? Oke. Oke, jadi hasilnya 4x pangkat 6 per 12x pangkat 5. Oke, jadi kalau kita lihat di sini pangkatnya 6 dan 5. Oke, kalau kayak gitu berarti lebih besar 6 ya, yang atas ya, berarti hasilnya tak terhingga. Ya, beres gitu ya. Oke, next selanjutnya adalah 1 min 2x pangkat 3 per x minus 1 dikali 2x kuadrat plus x plus 1. Sama kayak tadi, kita lihat yang dalam kurung. Oh, yang x-nya cuma ini doang nih. Berarti kita selesaikan min 2x pangkat 3. Ya. Oke, terus kalau yang ini gimana ya? Ini sama ya ini. Fokus sama pangkat yang paling besar di antara perkalian ini loh, ya, yang kurung ini. Oke, jadi cuma ini aja yang dikali. Berapa tuh? 2x pangkat 3, ya kan? Kenapa 3? Karena 2 ditambah pangkat yang x ini 1, ya kan? Oke, kalau perkalian pangkat itu ditambah, ingat ya. Oke, jadi hasilnya min 2 dipangkati 3 min 8. Oke, terus x-nya pangkat 3. Kenapa bisa pangkat 3? Karena ini pangkat 1. 1 kali 3, 3, ya kan? Per 2x pangkat 3. Oke, kalau kita lihat, oh dia sama-sama 3 loh. Kalau sama berarti pakai rumus upper P, ya kan? Berarti min 8 dibagi 2. Hasilnya adalah min 4. Oke, kelar ya. Beres. Kayak gitu aja. Simpel ya. Oke. Misalkan kalau ada pertanyaan untuk bentuk pertama ini bisa komen ya. Klik kolom komentar. Oke. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan limit x tak terhingga dengan cara yang panjang. Oke. Oke. Kayak gini ya. Oke. Kalau kita lihat caranya kayak gini. Nih, kayak gini. Oke, kita buktiin aja. Benar nggak sih sebenarnya cara kita yang tadi? Oke, kita cek aja. Oke. Yang ini pangkat tertingginya 3, ya kan? Yang bawah pangkat tertingginya 3. Oke, kalau pangkatnya sama berarti berlaku upper P, ya kan? Oke, A-nya 6, P-nya 2, ya kan? 3. Oke, sama ya. Beres. Oke. Oke, selanjutnya next ya, yang B ini. Pangkat tertingginya yang atas 2, yang bawah 2 juga. Oke, berarti berlaku upper P. A-nya 3, P-nya min 6. Oke, jadi hasilnya 1 per min 2. Oke, sama ya. Beres. Jadi perlu berapa detik? Masih ada alasan untuk nggak suka matematika? Banyak kok cara-cara yang lain gitu ya, yang cepat ya. Tergantung dari kita. Oke, jadi pikiran kita harus positif ya. Oke, next ya, kita belajar dari bentuk yang kedua. Dari bentuk pertama bisa dilihat kan, wah gampang banget ya kan, ini gue suka banget ya kan. Karena jangan ngeliat kayaknya wah rumit banget gitu, jangan. Tapi kayak positif aja lah. Nah, nanti hasilnya pasti akan positif ya. Oke, next ya. Oke, bentuk yang kedua. Kayak gini. Jadi kalau kalian ketemu soal limit x tak terhingga, tak hingga, dan dalam bentuk angka,
akar, tapi pangkat X-nya adalah 1 nih kan, pangkat 1, koefisiennya 1 ya. Oke, itu berarti pakai rumus ini. Cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya seperti kita lihat dari koefisien X-nya ini. Nih, kita lihat ya. Oke, di sini jadi fokusnya di koefisien ya, koefisien. Oke. Jadi kita tulis deh koefisien. Oke, langsung aja ya ke soal. Oke, yuk kita lihat. Oh, berarti ini 4 ya kan? Yang ini 2. Oke, 4 dan 2 besar 4 ya kan? Kita lihat, oh berarti tak terhingga. Kelar ya. Aduh, ini kayaknya 3 detik kelar deh ya. Oke, lanjut ya yang nomor 2. Nomor 2 berarti ini 3. Nah ini 4. Oke, 3 dan 4 besar 4. Oke, besar 4 ya, berarti minta terhingga. Kelar. Kayak gitu, simpel banget kan? Jadi nggak perlu rumit ya kan? Oke. Tetap ya kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke? Lanjut ya. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ini adalah bentuk terakhir ya. Tapi nanti ada variasi soalnya juga setelah slide ini ya. Jadi emang sengaja saya bikin gitu ya. Gitu. Karena emang itu yang sering keluar soal itu. Oke? Ya, oke, simpel langsung aja ya. Oke, kalau ini berlakunya adalah untuk X kuadrat ya. Jadi kalau yang tadi itu variabelnya cuma pangkat 1, kalau ini variabelnya pangkat 2 gitu ya. Oke, lalu apa yang kita perhatikan? Yang kita perhatikan tetap koefisiennya ya. Koefisien dari si pangkat X kuadrat ini ya, pangkat dari X kuadrat. Oke, nah langsung aja ya. Karena dia bentuknya seperti ini, jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini harus dikali pelangi ya. Kali pelangi dulu nih. Oke, kita kali pelangi dulu. Jadi hasilnya gini. Jadi hasilnya adalah 6x kuadrat plus ini 4x ya kan, min 3x terus min 2 ya. Oke. Oke, udah ya. Jadi hasilnya dikurang dengan dikaliin juga nih. Oke. Jadi 6x kuadrat. Oke, terus plus 10x min 15x min 2. Oke. Nah, kalau udah kita lihat, oh ini masih bisa nih jumlahin ya kan, masih bisa dijumlahin. Kita harus di sini ya. Jadi 6x kuadrat, 4x kurangi 3x plus x min 2. Oke, kurangi 6x kuadrat min 5x min 2. Oke, beres ya dari sini. Sekarang kita indikasikan ya, ini A, ini B, ini C, ya kan? Ini A, ini B, ini C. Kok bisa tahu? Oke, itu berlaku AX kuadrat plus BX plus C. Sorry, ini bukan ABC ya, tapi ini PQR. Kenapa sih kita bedain? Jadi biar kita tahu bedanya ya. Sebenarnya sama aja. Oke, tapi kita bedain biar kita berlaku rumus ini. Oke. Jadi di sini kita lihat, oh ternyata A dan P-nya sama-sama 6 nih. Berarti berlaku rumus B min Q per 2 akar A. Ya kan? B-nya berapa? 1. Q-nya min 5. A-nya berapa? Akar 6 ya. 1 ditambah 5, 6. 2 akar 6. Ini ya. Oke. Ini boleh nggak sih dicoret? Boleh banget ya. Jadi 3 per akar 6. Kalau bentuknya kayak gini rasional ya. Jadi dikali akar 6 per akar 6. Jadi hasilnya 3 per 6 akar 6.
Oke, boleh nggak sih disederhanain? Boleh. Jadi 1/2 akar 6. Selesai ya? Kelar. Oke, tapi mau ngingetin lagi kalau rasional itu bisa loh cara cepet kayak gini, 4 akar 2. Rasionalnya berapa? Ya udah 4/2 akar 2. Paham nggak? Jadi dia tuh kayak naik terus dikasih 2 gitu. Kalau kita perhatiin ini lihat deh. 3 per akar 6. Jadi 3 per 6 akar 6 ya kan. Jadi nggak perlu lagi gini. Oke, saya sama aja ya. Ini contoh lain ya. Contoh lain. Oke, lanjut ya untuk nomor 2 sama kayak tadi. Jadi caranya adalah dikaliin silang, oke. Di x kuadrat plus x min 2x min 2 gitu ya. Kami wah ternyata dia udah dikali nih, udah dikaliin jadi 2x kuadrat plus 3x min 2. Oke, ini mau dihitung nggak? Nah, sebelum kita hitung, yang ini kita hitung, kita lihat dulu. Ini A-nya 1, B-nya 2. 1 dan 2 besar 2. Jadi hasilnya berapa nih teman-teman? Min tak terhingga. Oke, jadi ini nggak perlu diselesaikan ya. Kayak buang-buang waktu gitu loh ya. Kalau misalkan ujian soalnya pilihan ganda waktunya terbatas, ngapain kita hitung sesuatu yang itu nggak ada sangkut pautnya gitu kan. Iya kan? Kenapa? Ya udah jadi kita simpannya aja. Oke, kelar. Min tak terhingga. Gitu ya. Oke, next ya. Selanjutnya. Nah, ini yang terakhir ya. Dan ini kadang tuh bikin bingung gitu ya. Bikin bingung. Oke. Jadi kalau kita lihat peraturannya sama seperti tadi ya. Jadi kalau kalian ketemu soal dengan variabelnya x kuadrat, pangkatnya kuadrat, pasti berlaku rumus ini ya, dan harus min, oke, harus min. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini ada akar, ini ada akar ya kan. Kalau misalkan soal yang ini nggak ada akar nih, oh berarti harus kita bikin akar ya nggak? Oke, jadi dia kebalikan kayak soal yang tadi tuh, kebalikannya. Oke, nah terus gimana? Oh ini minnya bagian dari X ya kan? Minnya ini bagian dari X nih. Jadi kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu berarti kita harus kelarin dulu nih kayak gini nih, lihatnya ya. Jadi ini sama ini nanti beda. Nah ini harus perhatiin. Oke, jadi kalau kita tulis kayak gini nih. Akar X kuadrat plus 3X plus 2. Oke, min ini kan milik X ya, bukan milik mereka berdua. Jadi kita gini ya, min kali X min X. Terus biar hasilnya plus 2 berarti ini min. Oke, paham ya? Jadi harus dibentuk kayak gini. Baru deh kita kelarin. Cara ngelarinya gimana? Cara ngelarinya kita tulis lagi. Terus X kuadrat 3X plus 2 kurangi akar X min 2 X min 2. Itu ya. Oke, jadi ini kan sebenarnya 2 ya. Ini dijadiin kuadrat juga. Jadi tidak merubah tanda gitu. Adil ya, matematika itu adil. Ini dikasih akar, ini dikuadratin. Ya kan? Ini udah dijabarin nih ceritanya ya. Oke, lanjut ya. Jadi limit X tak terhingga hasilnya X kuadrat plus 3X plus 2 kurangi. Oke, jangan lupa dikaliin silang kayak tadi ya. Kita cara cepat aja. Min 4X plus 4. Oke, dari sini kita lihat A-nya adalah 1. P-nya juga 1. Berarti berlaku rumus B min Q ya. Oke, berlaku rumus B min Q. B min Q per 2 akar A. Oke, B-nya berapa? 3. Q-nya adalah min 4. Ya. Ini B-nya. Ini C. Ini Q. Ini R. Per 2 akar A-nya 1. Oke. 3 tambah 4, 7. 2 akar 1. Jadi akar 1 kan 1 ya. Jadi 7 bagi 2 adalah 3,5. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah ini ya. Oke. Selesai gitu ya. Oke. Lanjut.
Kalau yang ini berarti simpelnya adalah kita tambahin akar, kuadratin ya kan. Oke, jadi ini kaliin ya. Jadi 4x kuadrat min 8x min 5 ya. Ini kaliin silang satu-satu ya, bagi misalkan kalian masih bingung kok bisa hasilnya min 8x. Oke. Jadi dia penjumlahan dari plus 2x kurangi 10x ya. Ini terus min, kita jabarin ya yang ini. Jadi kalau kita jabarin itu gini, 4x kuadrat min 20x plus 25 ya. Oke, kaliin silang juga ya. Oke, jadi hasilnya 4x kuadrat min 20x plus 25. Oke, kita lihat di sini. Oh, ini A, ini B, ini C, ini B, ini Q, ini R. Nah, perlu banget kalian perhatikan ya. Bisa aja loh B itu di depan. Kalau misalkan X-nya tuh ditaruh di depan. Jadi jangan mikir kayak, oh B itu pasti tengah, C itu pasti belakang. Jangan ya. Jadi itu tergantung dari soalnya gitu ya. Oke, pokoknya adalah X kuadrat itu A depannya. Kalau X doang berarti B. Kalau nggak ada berarti C gitu ya. Kalau kita lihat di sini A dan P-nya sama nih. Dan A dan P-nya sama. 4. Jadi kita berlaku rumus B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? Min 8. Jangan lupa min 8 ya. Ini suka ketinggalan kayak gini. Min Q. Q-nya min 20. Per 2 akar A-nya 4 ya. Min 8 tambah 20, 12. 2 akar 4. Akar 4, 2 ya. 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya adalah 12 bagi 4, 3. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Ini ada dua bentuk ini nih ya. Biasa sering keluar. Oke. Jadi perhatiin dengan baik ya. Dan teliti sih intinya ya. Teliti. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Silahkan aja klik kolom komentar di bawah. Oke. Terima kasih.